Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara perkuliahan dimulai, mari membaca doa suratul Fatihah terlebih dahulu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, langsung saja kita mulai. Tema kita hari ini yakni Pancasila sebagai sumber etika bangsa. Kita awali dengan pengertian moral. Moral adalah pandangan tentang baik dan buruk, apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh manusia. Jadi moral ini semacam nilai untuk mengukur baik atau buruknya sesuatu. Dan di setiap wilayah itu tentunya berbeda-beda. Contohnya ya antara Indonesia dengan Arab. Kalau di Indonesia itu memegang kepala seseorang itu dianggap tidak bermoral, berbeda dengan di Arab. Mereka itu untuk menghormati orang ya, biasanya kalau ketemu sama teman itu malah dipegang kepalanya. Dan itu dianggap sesuatu yang sangat bermoral gitu. Nah, dari moral ini kita langsung beranjak ke etika. Etika itu dalam istilahnya berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Menurut Hamzah Yakub, etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Jadi, tolak ukurnya itu adalah akal pikiran. Sedangkan Pak Amin Abdullah mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk yang praktiknya dapat dikaji dalam disiplin filsafat. Nah, jadi kalau sudah masuk wilayah etika itu ranahnya filsafat. Jadi kalau moral itu adalah suatu patokan nilai baik atau buruk, sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari apa itu baik dan buruk. Jadi etika itu sifatnya kritis gitu, mempertanyakan ulang melalui akal pikiran. Jadi moralitas-moralitas yang berkembang di masyarakat itu ditinjau ulang secara kritis oleh filsafat yang disebut dengan etika ini. Jadi etika ini adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang menelaah tentang persoalan baik atau buruk yang berkembang di suatu masyarakat. Mengapa sih kita butuh nilai? Karena nilai itu sesuatu yang dicari oleh manusia sepanjang hidupnya. Kita hidup tuh mencari makna, makna yang terbaik bagi kita. Itu silakan nanti teman-teman cek sendiri di kehidupannya masing-masing. Dan yang kedua adalah suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Jadi untuk melakukan suatu tindakan itu butuh arahan dari nilai. Jadi orang bertindak itu tidak serampangan hidupnya, tidak asal-asalan hidupnya. Misalnya teman-teman ini kuliah di UIN Sunan Kalijaga, itu pasti ada nilai-nilai yang teman-teman pegangi, ada tujuan-tujuan yang teman-teman pegangi. Kenapa sih saya harus kuliah di UIN Sunan Kalijaga? Pasti di situ ada nilai-nilai yang teman-teman pegangi sehingga teman-teman itu bertindak melakukan aktivitas akademik. Dan
Kenapa kok sih manusia butuh nilai itu ya sebagai standar yang fundamental yang dipegangi oleh seseorang ketika bertingkah laku, baik bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi orang hidup itu butuh ukuran-ukuran nilai, ukuran-ukuran patokan pedoman hidup. Misalnya kita berinteraksi dengan orang tua, itu kan butuh nilai-nilai juga. Apa sih yang disebut dengan menghargai orang tua itu? Apa sih yang disebut dengan menghargai sesama manusia? Itu kan semuanya wilayahnya wilayah nilai gitu. Nah, fungsi dari etika adalah untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Jadi norma itu ya semacam perangkat aturan-aturan yang mengandung nilai-nilai. Jadi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, pandangan nilai-nilai hidup, itu nanti semuanya dipertanyakan ulang oleh etika secara kritis. Karena etika ini merupakan bagian dari masyarakat, maka kecenderungan penggunaan akal ini tidak bisa dihilangkan. Dan itu sifatnya kritis, mempertanyakan ulang terus. Mengapa kok ada aturan seperti ini? Tujuannya apa sih? Kan kayak gitu. Dan etika ini juga mempertanyakan legitimasinya dari sebuah norma. Ini masih layak untuk dipertahankan atau enggak itu. Dan etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Jadi norma apapun yang berkembang di dunia saat ini itu bisa dievaluasi dengan etika. Ini adalah teori-teori etika yang berkembang saat ini. Teori-teori besarnya yang pertama itu etika keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatian kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Nah, dalam pandangan Aristoteles, sifat-sifat keutamaan atau karakter-karakter yang harus dimiliki manusia itu udah ditentukan. Satu, harus jujur, harus santun, harus menjadi orang yang bijaksana itu. Dan itu manusia harus mempelajari itu semua dan mengamalkannya. Yang kedua adalah etika egoisme. Pemikiran etis yang menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang paling baik adalah memberikan manfaat bagi diri sendiri dalam jangka waktu yang diperlukan atau waktu tertentu. Jadi apa saja yang bisa membuat manfaat untuk diri kita sendiri, apa saja yang membuat kita itu bahagia, itu bernilai etis atau bernilai baik. Sedangkan apa saja yang merugikan diri kita sendiri, itu disebut perbuatan yang tidak etis. Singkatnya seperti itu, nanti bisa dijabarkan di dalam diskusi. Yang ketiga adalah aliran teleologi. Ini juga termasuk aliran besar dalam etika, yakni yang menyatakan bahwa perbuatan baik atau buruknya sesuatu itu tergantung dari tujuannya. Kalau hasil yang dicapai itu adalah sesuatu yang baik, maka itu bernilai baik. Namun apabila kalau yang dicapai itu ternyata hasilnya buruk meskipun tujuan atau niat awalnya itu baik, maka perbuatan itu disebut sebagai sesuatu tidak baik karena hasilnya tidak baik. Jadi patokan utamanya itu adalah di hasil yang dicapai. Yang keempat adalah aliran deontologi. Ini dari Immanuel Kant yang artinya itu kita berbuat sesuatu itu mengikuti sebuah kewajiban. Kewajiban yang diperintahkan oleh hati nurani kita gitu.
Jadi perbuatan baik atau buruk itu tergantung kewajibannya. Misalnya kita itu diwajibkan untuk berbuat jujur. Sesudah kita itu harus jujur dalam semua kondisi, dalam semua situasi. Atau kita disuruh atau diwajibkan untuk bermurah hati. Kita itu ya harus bermurah hati sepanjang waktu, apapun kondisinya, tanpa harus memperhatikan hasil-hasilnya atau hasil yang dicapai. Sedangkan yang terakhir ini adalah utilitarianisme. Patokannya adalah suatu perbuatan itu mendatangkan manfaat bagi orang banyak apa enggak. Apabila suatu perbuatan itu hanya membuat masalah, membuat onar, bagi utilitarianisme ini perbuatan itu tidaklah etis atau disebut tidak bermoral. Mengetahui definisi dari etika, maka kita langsung masuk ke etika Pancasila. Kalau etika itu adalah ilmu yang mengkaji tentang apa yang disebut baik atau buruk, kalau di etika Pancasila ini adalah sebagai filter kita terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Karena kita sudah masuk di era globalisasi, tentunya ada banyak nilai-nilai dari luar, dari asing, yang masuk ke dalam negara kita, yang masuk ke wilayah Indonesia. Dan fungsi dari etika Pancasila itu adalah untuk memfilter itu semua. Jadi Pancasila itu kan kita harus bersikap, jadi tidak boleh netral. Kita itu harus bersikap bahwa apapun nilai yang masuk ke dalam wilayah Indonesia itu harus memperhatikan asas-asas Pancasila. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tersaring itu semua apa enggak? Karena kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ini akan istilahnya apa ya? Kontras, akan bertentangan, akan merusak keharmonisan suatu bangsa gitu. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Jadi ini untuk tata kelola pemerintahan, tata kelola negara itu membutuhkan Pancasila sebagai sistem etika. Jadi aturan-aturan yang berlaku, nilai-nilai yang berlaku itu harus semuanya berlandaskan Pancasila. Termasuk kita sebagai warga negara, sebagai warga negara yang taat akan asas-asas negara, itu hukumnya wajib mematuhi Pancasila. Jadi kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, itu menciderai nilai-nilai Pancasila. Egoisme itu kan bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Atau berlaku tidak jujur, merendahkan hak dan martabat manusia. Itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adalah tantangan bangsa dan urgensi etika Pancasila. Ini teman-teman sudah tahu lah ya, sudah merasakan sendiri seperti sopan santun, terutama di medsos itu suka menebar hoak, kebencian, kata-katanya kasar, sama orang tua tidak hormat. Narkoba itu ada di mana-mana penyalahgunaan narkoba, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Tawuran juga sama, baik di kalangan sekolah, anak pelajar, sampai di kalangan pejabat negara di gedung DPR itu sampai ribut tawuran. Hanya karena berbeda pandangan politik.
Yang kedua adalah korupsi yang merajalela, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Nanti teman-teman semua sudah tahu. Itulah tantangan bangsa kita hari ini. Itu dikarenakan apa? Karena tidak tegaknya nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini juga termuat di dalam nilai-nilai agama. Siapa yang harus menegakkan? Ya kita semua. Minimal dimulai dari kita sendiri, berperilaku dan bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.